Start News. Start News, jendela informasi Anda. Muspika Kota Nopan kejar target vaksinasi 20.376 orang. Kejar target 50%, Bupati Madinah pantau vaksinasi massal di 2 tempat. Target vaksinasi capai 29%, Camat Tambangan kerahkan semua sumber daya. Wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami Nasution lantik 7 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Start News kembali hadir pada hari Rabu 3 November 2021. Menyajikan berita teraktual dan terupdate untuk Anda, diantaranya di Madinah 24 jam. Puspika Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal mengejar target vaksinasi yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk kecamatan ini sebanyak 20.736 orang. Target ini akan diupayakan tercapai paling lambat tanggal 8 November 2021. Hal ini disampaikan Camat Kota Nopan Holilullah di hadapan ASN, Kepala Desa, Kepala UPT di Kecamatan Kota Nopan saat rapat koordinasi percepatan vaksinasi di Aula Kantor Camat Kota Nopan, Selasa 2 November 2021. Hadir dalam rapat ini Kapolsek Kota Nopan AKP Indra Sakti Sregar dan Ramil 14 Kota Nopan Letda Infantri Sukarni Nasution, Kepala Puskesmas Kota Nopan Dr. Wuryandari, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Nopan Haji Sultan Hasibuan, dan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan para kepala desa. Dalam rapat itu, Camat Kota Nopan mengimbau semua yang hadir, utamanya kepala desa, agar berupaya semaksimal mungkin menghadirkan warganya untuk vaksin dosis 1 di Puskesmas Kota Nopan. Sebab menurutnya masih banyak desa yang belum mencapai target vaksin sesuai yang ditetapkan. Usai acara, Camat Kota Nopan Holilullah menyampaikan tujuan rapat sesuai dengan surat Bupati untuk pencapaian target vaksin di Kota Nopan dosis 1. Dia mengatakan sesuai target yang diberikan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk pencapaian vaksin di Kota Nopan sebanyak 20.736 orang. Secara administrasi yang sudah dicapai seyogianya 9.000 orang, tapi yang sudah dilaporkan 7.000 orang. Jadi masih kekurangan sebanyak 2 hingga 3.000 orang agar tercapai minimal setengah dari target itu. Sekarang target vaksin di Kota Nopan pada 2 November mencapai 33,85%. Dia yakin target ini akan tercapai jika terjalin kerjasama lintas sektoral dengan instansi yang ada di Kota Nopan. Pihaknya juga sudah menyampaikan agar setiap ASN ikut bekerja dengan mengajak 10 orang warga untuk divaksin di Puskesmas Kota Nopan. Insya Allah kalau memang sesuai dengan kegiatan kami pada Muspika ataupun lintas sektoral ada di Kecamatan Kota Nopan, kami berusaha dengan mengumpulkan seluruh ASN dan honor untuk mencari minimal 10 orang per ASN honor membawa ke puskesmas. Dengan adanya kegiatan ini, insya Allah dengan mengajak masyarakat juga menentukan titik-titik vaksin di desa ataupun di kelurahan, insya Allah tanggal 8 kami upayakan agar tercapai target tersebut. Kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Kota Nopan, mari kita melaksanakan vaksin supaya kita sehat, dan insya Allah dengan vaksin ini tidak ada lagi permasalahan, anak kita tetap bersekolah, kegiatan-kegiatan bisa kita laksanakan. Ini himbauan kami bagi masyarakat yang belum vaksin khusus 1, tolonglah kami dari pemerintah untuk melaksanakan vaksin di Puskesmas Kecamatan Kota Nopan dan juga di Posko Kecamatan Kota Nopan, kantor camat
Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Minahasa. Sedangkan Kepala UPT Puskesmas Kota Nopan, Dr. Wuryandari, mengatakan pencapaian target vaksin di Kecamatan Kota Nopan memang masih berada di angka 33,85%. Itu data per tanggal 1 November pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan kepala desa dengan istilah jemput bola ke desa-desa. Wuryandari menambahkan setiap hari pihaknya memvaksin 300 orang di Puskesmas Kota Nopan, tapi jumlah itu termasuk vaksin dosis 1 dan 2 yang sudah jatuh tempo. Jadi untuk terkait dengan hal tersebut di atas, kita mengupayakan beberapa hal, misalnya yang sudah jelas ya bahwasanya ASN itu akan membawa 5-10 orang untuk divaksin di puskesmas, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berkoordinasi dengan kepala-kepala desa untuk jemput bola, biar membagi tim ya, tim yang di puskesmas ada, yang di desa ada ya, karena selama ini kita di puskesmas aja pun memang sudah banyak ya, satu hari itu sekitar 300-an, tetapi tidak semuanya dosis 1, karena dosis 2 juga yang sudah jatuh tempo juga datang. Nah, jadi saya pikir perlu dukungan yang sinergis lah antara kesehatan dengan lintas sektor untuk mencapai target yang sudah dibebankan kepada kita ya. Terkait kesiapan tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Nopan, Wuryandari mengatakan siap. Pihaknya juga sudah pernah memvaksin warga di atas 500 orang dalam satu hari. Lokot Husda Lubis melaporkan untuk Start News. Upaya mengejar target vaksinasi 50% hingga 8 November 2021 membuat Bupati Madinah, Haji Muhammad Jokfar Suhairi Nasution rajin ke lapangan guna memantau pelaksanaan vaksinasi di beberapa tempat. Rabu 3 Oktober 2021 pagi, misalnya Suhairi meninjau vaksinasi massal di 2 tempat di Panyabungan. Pagi hari Suhairi melihat pelaksanaan vaksinasi massal TNI Polri di Mapolres Madinah. Suhairi dan rombongan tiba di Mapolres Madinah pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Langsung mengikuti Zoom meeting laporan vaksinasi serentak bersama jajaran Polres di Sumatera Utara. Saat meninjau vaksinasi yang mayoritas pesertanya pelajar tingkat SMP dan SMA, Suhairi memberikan dukungan kepada para pelajar yang divaksin di Polres Mandailing Natal. Vaksinasi hari ini ditarget sebanyak 2.000 orang. Usai di Mapolres Madinah, Suhairi dan Kapolres AKBP Horas Tua Silalahi bertolak ke Jalan Bermula 4, Kelurahan Sipolu-Polu, Panyabungan untuk memantau pelaksanaan gebyar vaksinasi massal berhadiah di tempat itu. Hari ini panitia vaksinasi menyediakan vaksin untuk 1.000 orang. Di tempat itu, kader PKB yang menjadi bupati ini tampak bercengkrama dengan pelajar dan masyarakat umum yang hendak divaksin. Suhairi mengatakan serbuan vaksinasi bertujuan untuk mencapai target 50% sebelum jadwal penentuan level PPKM pada 8 November 2021. Untuk itu, Suhairi mengimbau warga yang belum divaksin segera mendatangi posko-posko vaksinasi yang disediakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin. Izmi Desita melaporkan untuk Start News. Kita bergeser ke berita selanjutnya, masih di Madinah 24 jam setelah pariwara berikut ini. Ayo vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Haji Makbudin Pasaribu mengajak kita semua untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi memang tidak membuat kita 100% kebal terhadap COVID-19, tapi vaksinasi akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Ayo vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh dan sehat. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri.
Ayo vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita bergeser ke berita selanjutnya. Para kepala desa di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal diminta mensukseskan vaksinasi agar target 8.119 orang harus divaksinasi yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di kecamatan ini tercapai. Hingga 1 November 2021, warga yang divaksin di Kecamatan Tambangan baru mencapai 3.221 orang, dengan rincian vaksin dosis 1 sebanyak 2.362 atau 29,9% dari target vaksin yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Madinah. Endamora mengatakan saat ini Kabupaten Mandailing Natal berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri sampai 8 November 2021 yang diutamakan adalah vaksin dosis 1 harus mencapai 60%. Untuk Kecamatan Tambangan saat ini sudah mencapai 29,9%. Untuk mencapai target tersebut, kata Endamora, harus mengaktifkan seluruh sumber daya manusia yang ada, termasuk forum koordinasi pimpinan kecamatan, tambangan, dan tingkat desa serta kelurahan. Selain itu, kepala desa juga diminta menggerakkan segala potensi yang dimilikinya untuk pencapaian vaksin. Kita upayakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kecamatan Tambangan, termasuk di forum koordinasi Kecamatan Tambangan dan di tingkat desa dan kelurahan. Kita instruksikan kepada kepala desa untuk semua potensi yang dimiliki untuk menggerakkan partisipasi vaksin ini harus bersama-sama ikut berjuang agar pencapaiannya, presentasinya bisa maksimal dalam beberapa hari ini ke depan. Karena ini sudah tanggal 2, berarti kita sisa beberapa hari lagi. Ini terus kita melakukan evaluasi dan monitoring kira-kira kendala-kendala di lapangan. Endamora juga mengimbau agar masyarakat berpikir positif terkait vaksinasi ini. Semua perangkat kelembagaan negara harus turun tangan mengatasi masalah tersebut guna melindungi warga Mandailing Natal dari pandemi COVID-19 yang merusak tatanan semua aspek kehidupan ini. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. Wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami Nasution melantik dan mengambil sumpah 7 pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Aula Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada hari Rabu 3 November 2021. Mereka yang dilantik adalah Parmonangan Huta Suhut, menjadi Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Sebelumnya, Parmonangan menjabat Sekretaris di Inspektorat Mandailing Natal. Arbiuddin Syahputra Hakim Harahap dilantik menjadi Sekretaris Pendidikan, sebelumnya dia menjabat Sekretaris Camat Tambangan. Selain itu, Rahmat Daulay dilantik menjadi Sekretaris di Inspektorat Mandailing Natal. Ade Gozali Damanik dilantik menjadi Camat Kota Nopan, Ahmad Gong Matua dilantik menjadi Sekretaris Camat Tambangan. Holilullah dilantik menjadi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, dan Abdul Hamid dilantik menjadi Kabid Mutasi dan Promosi Jabatan dan Aparatur BKD Mandailing Natal. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Atika Azmi Utami Nasution berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi masing-masing dalam melaksanakan tugas. Ahmad Sabar Bulungan melaporkan untuk Start News. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu membaca berita teraktual kami dan terbaru. Anda bisa membukanya di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.
Start News. Start News, jendela informasi Anda.